mixed reality mengolah data dari sensor dan kamera untuk mengenali objek dan permukaan di dunia nyata. Algoritma computer vision digunakan untuk memahami konteks lingkungan fisik dan untuk menentukan bagaimana si elemen digital harus ditempatkan dan bagaimana untuk berinteraksi dengan objek nyata. Misalnya, jika ada meja di ruangan, perangkat lunak MR akan memastikan bahwa objek digital dapat ditempatkan di atas meja tersebut atau berinteraksi dengan cara yang sesuai. Aplikasi MR Mixed Reality dalam kehidupan sehari-hari. Mixed Reality memiliki berbagai aplikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, Mixed reality dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang imersif dan interaktif. Misalnya, siswa dapat mempelajari anatomi dengan melihat model 3D dari organ tubuh manusia, dan mereka dapat melihat dari berbagai sudut dan berinteraksi dengannya secara real time. Nah, ini salah satu contoh penggunaan dari mixed reality yang menurut saya sangat berguna pada eh, bidang pendidikan. Kalau tadi di materi AR saya bahas bahwa AR itu bagus untuk dunia pendidikan. Kali ini saya bilang kalau mixed reality lebih bagus, lebih baik daripada augmented reality, karena untuk mixed reality ini kita bisa berinteraksi juga dengan si benda atau objeknya itu. Itu kelebihan dari mixed reality. Tapi karena harus memerlukan dua alat seperti kacamata dan sejenisnya, maka saya bilang ini mixed reality ini lebih mahal daripada si augmented reality. Karena AR itu hanya memakai HP, sedangkan kalau MR itu harus menggunakan seperti kacamata-kacamata VR juga dan sejenisnya gitu. Dalam bidang medis, MR dapat digunakan untuk pelatihan bedah, memungkinkan dokter bedah untuk berlatih prosedur yang kompleks dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Di dunia bisnis dan industri, MR digunakan untuk desain produk, perencanaan proyek, dan pelatihan karyawan. Misalnya, insinyur dapat menggunakan MR untuk melihat model 3D dari mesin atau bangunan yang sedang mereka rancang, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah potensial dan membuat perbaikan sebelum memulai produksi. Dalam pelatihan karyawan, MR dapat digunakan untuk simulasi situasi nyata yang dapat membantu karyawan belajar bagaimana caranya mereka menangani berbagai skenario dengan lebih efektif. Dalam bidang hiburan, MR membuka peluang baru untuk pengalaman bermain yang lebih imersif. Pengguna dapat berinteraksi dengan karakter dan objek digital yang tampak nyata dan dapat merespon segerakan mereka. MR juga digunakan dalam seni dan kreativitas, yang memungkinkan seniman untuk menciptakan karya seni yang dapat berinteraksi dengan lingkungan fisik dan penonton. Kalau di VR atau virtual reality, seperti yang saya bilang tadi, di bidang hiburan ada yang namanya Beat Saber. Beat Saber itu sebuah game yang eh, game Ghost, semacam Guitar Hero, tapi kita memotong-motong dadu, memotong-motong kotak ketika kita memakai headset dari VR. Dan juga di Beat Saber itu kita memakai controller yang membuat kita merasakan kalau kita sedang memegang sebuah pedang yang memotong-motong kotak kotak beat tersebut. Nah, bedanya dengan MR, MR memungkinkan kita untuk bermain
Beat Saber, menurut saya ya, ini dari pandangan saya, MR ini bisa memungkinkan kita untuk bermain Beat Saber tanpa perlu eh, controllernya. Jadi kita hanya tinggal seperti memegang pedang di dunia nyatanya, lalu kita bisa bermain tanpa harus menggunakan controllernya. Yang menurut saya itu lumayan berguna, lumayan seru juga daripada kita memegang controller ketika kita main. Itu menurut saya kurang kurang nyaman.